Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatur Rami dengan NIM 2202 10190. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Risna SSM PSP dengan materi mengelola budaya pelayanan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi mengelola budaya pelayanan. Mengelola budaya pelayanan adalah proses yang melibatkan upaya aktif dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengarahkan cara kerja, sikap, nilai, dan praktek organisasi dalam memberikan pelayanan yang unggul kepada pelanggan atau klien. Budaya pelayanan mencerminkan nilai-nilai inti dan norma yang diterima dan diterapkan oleh semua anggota organisasi dalam hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat mengelola budaya pelayanan yang baik. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Budaya pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini dapat membantu mempererat hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, reputasi dan citra perusahaan. Ketika organisasi mampu memberikan pelayanan yang unggul, hal ini akan dikenal dan diakui oleh pelanggan, mitra usaha, dan masyarakat luas. Yang ketiga, peningkatan loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan dihargai dan diperlakukan dengan baik, mereka lebih cenderung menjadi pelanggan yang setia yang akan tetap menggunakan produk atau layanan perusahaan secara berlangsung. Yang keempat, efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Peningkatan efisiensi dan produktivitas ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Yang kelima, inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Budaya yang terbuka terhadap umpan balik dan belajar dari pengalaman juga memungkinkan organisasi terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengelola budaya pelayanan. Yang pertama, menetapkan nilai-nilai pelayanan. Nilai-nilai harus diartikulasikan secara jelas dan dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua, membuat standar pelayanan. Tetapkan standar yang jelas untuk pelayanan yang diharapkan dari setiap anggota tim. Yang ketiga, melibatkan karyawan. Libatkanlah mereka dalam merumuskan kebijakan pelayanan, berikan pelatihan yang relevan, dan dorong partisipasi mereka dalam inisiatif perbaikan proses. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Informasikan secara teratur tentang tujuan organisasi, kebijakan pelayanan, dan perubahan apapun yang dapat mempengaruhi pelanggan. Yang kelima, pemberian umpan balik dan penghargaan. Apresiasi terhadap karyawan yang kinerjanya baik dan penghargaan dalam bentuk insentif atau pengakuan dapat memotivasi mereka terus memberikan pelayanan yang baik. Yang keenam, perbaikan yang berkelanjutan. Dorong karyawan untuk mengidentifikasikan area yang memerlukan perbaikan dan melibatkan mereka dalam mencari solusi. Yang ketujuh, teladan dari pimpinan. Pimpinan harus memperhatikan nilai-nilai pelayanan yang diinginkan dan secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap kualitas pelayanan. Selanjutnya adalah pentingnya mengelola budaya pelayanan yang baik. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Budaya pelayanan yang baik membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Pelayanan yang superior dapat membedakan perusahaan dari pesaingnya. Jika perusahaan mampu memberikan pengalaman yang luar biasa, pelanggan lebih cenderung memilih perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah retensi karyawan yang baik. Ketika karyawan merasa dihargai dan didukung dalam memberikan pelayanan yang terbaik, mereka cenderung lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Yang keempat adalah efisiensi operasional. Ketika semua anggota tim efisiensi operasional, hal ini dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan kesalahan yang ketidakefisiensian dalam pelayanan. Yang kelima, reputasi yang baik. Budaya pelayanan yang unggul dapat membantu membangun reputasi perusahaan yang baik di mata pelanggan dan masyarakat umum. Selanjutnya adalah implementasi budaya pelayanan di Indonesia. Yang pertama, kesadaran akan pentingnya pelayanan. Langkah pertama adalah membangun kesadaran di kalangan masyarakat, pemerintah, dan organisasi tentang pentingnya pelayanan yang baik. Yang kedua, pembentukan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu menerapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan publik. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan perlu dilengkapi dengan keterampilan interpersonal, komunikasi yang efektif, dan pengetahuan produk atau pelayanan terhadap pelanggan. Yang keempat adalah penggunaan teknologi dalam pelayanan.
Penerapan teknologi dalam pelayanan dapat meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas. Yang kelima adalah penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan bagi individu atau organisasi yang berhasil memberikan pelayanan yang luar biasa ini dapat mendorong meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat. Mendengarkan umpan balik dari masyarakat dan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat membantu memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Yang ketujuh adalah evaluasi dan perbaikan. Sistem evaluasi yang terus-menerus dan siklus perbaikan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelayanan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bacakan adalah mengelola budaya pelayanan membutuhkan komitmen, perhatian, dan tindakan yang terus-menerus. Budaya pelayanan yang baik dapat memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas satu contoh kasus dalam mengelola budaya pelayanan, yaitu bagaimana pelayanan dalam menghadapi tantangan eksternal. Dalam menghadapi tantangan eksternal, kita dapat melakukan dengan beberapa cara. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah analisis tantangan. Pelayanan dapat menganalisis secara menyeluruh tentang tantangan eksternal yang dihadapi, identifikasi sumber tantangan, dampaknya, dan resiko terkait. Dengan pemahaman yang baik tentang tantangan tersebut, pelayanan dapat merencanakan langkah yang tepat untuk menghadapinya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pentingnya berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan pihak terkait, berbagi informasi yang relevan, merespon pertanyaan dan keprihatinan, serta menjaga komunikasi terbuka dengan pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah adaptasi dan fleksibilitas. Identifikasikan kebijakan atau prosedur yang mungkin perlu diubah atau disesuaikan agar sesuai dengan situasi yang baru. Yang keempat adalah kolaborasi dengan pihak yang terkait. Bekerjalah secara kolaboratif dengan pihak terkait seperti mitra bisnis, pemerintah, atau komunitas untuk mempelajari solusi bersama. Yang kelima adalah pembelajaran dan perbaikan. Lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tindakan yang telah diambil. Yang keenam adalah penggunaan teknologi dan inovasi. Jelajahi solusi teknologi yang relevan dan manfaatkan inovasi yang ada untuk memperkuat pelayanan dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang ketujuh adalah memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan. Jangan lupakan kesejahteraan dan keamanan tim dan pelanggan. Pastikan langkah-langkah yang diambil melindungi kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Baik, itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan mengenai mengelola budaya pelayanan. Apabila ada salah dan kesilapan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.